Yang saya sedihkan adalah ketika dia chat saya, ya udahlah kita berberes, kalau kamu nggak mau jadi balikan lagi, kita ya udah kita saya mau minta hak saya untuk gonong gini, dia bilang gitu. Loh, oh gitu ya? Aku tanya, harta bersama yang mana nih? Ini masalah hati loh. Kalau misalnya saya balikan lagi sama mantan saya punya anak. Ini nggak ada hubungannya dengan gonogini sebenarnya. Bahkan mungkin setelah dia berjanji ingin jadi sosok yang lebih baik, kita balikan sama dia. Tanggung jawabnya dia harus lebih dari kekurangan dia pada masa lalu. Tanggung jawabnya dia harus lebih kayak, nih aku mau punya anak nih, gimana nih persiapannya? Dari tabungannya, dari apanya, aku pasti nuntut. Karena udah kejadian kemarin, saya tipe orang yang ngasih kenyamanan banget buat dia, saya nggak nuntut, itu saya salah. Saya dapat masukan dari kakak-kakak senior saya, nggak boleh perempuan itu harus nuntut. Kalau perempuan nggak nuntut, laki-laki nggak ada nggak ada gairahnya untuk kerja keras, nggak ada gairahnya untuk memperjuangkan. Itu aku terlalu baik, terlalu memberikan kenyamanan gitu. Ya udahlah, aku juga bisa kok gitu. Ternyata itu bikin capek sendiri gitu. Kalau misalnya kemarin dia ngajak balikan lagi, dia bilang ingin mempertahankan gonogini saya, ya ampun, itu kan dia tahu semua. Kalau misalnya dia bilang harta gonogini, itu harus porsinya tepat. Tabungan saya, tabungan dia digabungin, kita beli aset. Kalau cuma uang tabungan saya, uang tabungan dia ke rekeningnya dia dan habis di tempat dia, terus dia masih nyasar tabungan saya, itu namanya apa gitu kan. Jadi sedih aja. Kemarin pengen balikan lagi karena ya aku tadi bilang, daripada saya coba-coba dengan yang lain yang belum pasti, ya udah mendingan sama Alif aja, yang dia belum pernah berstatus, yang dia mungkin masih free dengan kesendiriannya, nggak ribet gitu loh. Aku tipe orang yang nggak suka ribet soalnya. Itu yang benar-benar aku pertimbangkan. Ya udahlah sama Alif aja. Toh mama aku juga bilang, ya udah Neng, udah mudah-mudahan ini bisa lebih baik ke depannya, Alif tanggung jawab segala macem gitu loh. Ya saya nurut aja sama orang tua, ya udah mah gitu. Ternyata jodoh saya adalah yang sudah pernah gagal juga ya. Ini kan berarti udah takdir dari Allah. Keinginan saya malah sama yang single, ya kan? Saya pengen yang single, nggak mau yang ribet segala macem. Tapi kan Allah menakdirkan bahwa saya harus berjodoh dengan orang yang sudah pernah berstatus. Ya saya harus terima itu. Tapi maaf lagi nih Teh, mengenai kabar yang katanya Mas Danu waktu itu meninggalkan istrinya dan anaknya terus akhirnya sama Teteh, itu gimana Teh? Karena kabarnya udah meluas di mana-mana kan. Tapi kita meluruskan aja nih. Oh ya, itu sebenarnya Salah banget. salah banget. Dari lama tuh kami, jujur, kami berdua tipe orang yang sangat menutup rapat aib pasangan kami. Yeah. Ini udah konsekuensi kita berdua punya masa lalu yang pernah gagal. Ini kita sama-sama dewasa, udahlah kita nggak usah ngebongkar aib-aib pasangan kita. Kita udah berpikir ke situ ya sayangnya. Tapi sedih banget ketika saya udah menjaga, Danu juga udah menjaga, tiba-tiba mencuat ketika kami menikah, unek-unek mereka keluar gitu loh. Jadi kamu juga harus jelasin di sini sayang, bener enggak kalau aku nih hadir pada saat pernikahan kalian? Enggak, jauh sebelumnya. Jadi memang aku sepakat sama mantan istri itu udah lama banget. Kita kayaknya udah nggak bisa dilanjutin karena memang pasti ada sebab akibat. Ya. Ada kesalahan dia juga pasti yang dia lakuin. Aku juga nggak mungkin serta-merta tiba-tiba gitu, nggak mungkin. Terus banyak yang bilang juga udah sukses malah ninggalin. Oh nggak sama sekali, justru pas alhamdulillah saya punya duit, ya orang bilang mungkin sukses, justru saya nikahin beliau gitu. Dan semua rekening saya, semua ATM saya di dia, semua Sampai dia yang sekarang? pegang. Sampai sekarang masih di dia. Ada 2 rekening saya. Jadi saya sampai sebegitunya gitu. Tapi kan pasti itu balik lagi ada sebab akibat. Ya tentu dia juga pernah melakukan kesalahan. Yang namanya hubungan kan. Ya, tapi balik lagi ada kesalahan-kesalahan yang mungkin fatal, yang mungkin memang nggak bisa kita tolerir sampai akhirnya ya udah rasa udah nggak ada, udah nggak bahagia juga, ya udah nggak bisa dipaksakan. Itu prosesnya itu dari 1,5 tahun yang lalu. Iya, Gitu. Iya, dari 1,5 tahun yang lalu sampai akhirnya ya udah kita langsung masuk proses untuk surat menyurat. Itu memang belum terlalu lama, tapi pisah agamanya mungkin ya itu dari 1,5 tahun yang lalu. Dan itu pun sempat mau balik lagi tapi nggak jadi, dan udah pisah, benar-benar pisah ranjang, udah nggak satu rumah lagi. Itu udah lama. Jadi dia datang tuh
wah saya udah ketemu sama berapa orang dulu Saya nggak gitu. tahu apa-apa malahan, karena saya juga Iya. tipe orang yang nggak mau ikut campur yang masa lalu dia karena nggak akan bisa diulang lagi masa lalu gimana ya. Iya. Udah kelewatin juga, dia mau dekat sama A B C D mungkin yang dia ngerasa bahwa dia belum cocok dengan mereka gitu, makanya dia belum berani berkomitmen. Pada Iya. saat ketemu saya juga nggak nyangka dia berani nerima challenge saya. Kalau mau sama saya ya serius gitu, dianya mau, jadi aku juga ya udah jadi kayak bersambut aja gitu. Cuma emang balik lagi ya, salah apapun di dalam hubungan ya yang patut paling disalahkan memang laki-lakinya. Ya gimana pun lah, terlepas dari rumah tangga pasti laki-lakinya entah lalai, entah memang terlalu sibuk bisnis, terlalu sibuk kerja, apa segala macam ya mungkin ya tetaplah laki-laki yang disalahkan. Jadi nggak apa-apa mungkin kalau misalkan saya yang dinilai jelek, yang dinilai buruk ya saya ikhlas, saya terima. Insya Allah, tapi yang tahu kan Allah dan kamu juga ya, kamu tahu semuanya saya ini gimana apa segala macam. Iya. Ya pasangan kita, keluarga yang paling tahu. Jadi nggak apa-apa hak orang mau bilang saya seperti apa, atau netizen, atau bahkan yang bersangkutan sendiri mau seperti apa, nggak apa-apa, ikhlas aja. Kita fokusnya sekarang gimana caranya kita sama-sama saling ngejaga, saling membahagiakan. Fokusnya sama masa depan kita aja, itu sih. Dan yang pasti kami berdua bertemu dalam kondisi kita sudah tidak ada hubungan dengan siapapun. Iya. Itu kenapa aku berani juga, karena dia sudah tidak ada hubungan dengan siapapun dan saya pun sudah tidak ada hubungan dengan siapapun. Saya berhak dong, dan dia pun juga berhak untuk membangun masa depan kami berdua. Walaupun jujur ini masih pada saat itu waktunya tuh sangat singkat sekali, tapi saya yakin aja. Saya yakin dia bisa jadi sosok yang bertanggung jawab, karena pada masa kita PDKT pun dia banyak banget nunjukin hal-hal yang memang aku butuhin dari seorang laki-laki lah, pendamping hidup kayak gitu. Saya senang dengan laki-laki yang tanggung jawab. Oh ya, ngomongin tanggung jawab, sampai sekarang pun saya tentu masih menafkahi dan full tanggung jawab sama anak tentunya. Alhamdulillah. Saya juga selalu ngingetin dia kok. Saya selalu ngingetin dia. Harus satu wajib gitu. Jadi ya salah kalau misalkan ada yang bilang ninggalin anak istri karena Janet, enggak, sama sekali enggak. Iya, makanya kita cuma bisa senyum aja. Karena kalau mau protes, kalau berani prosesnya sama Allah, karena semuanya sudah ketentuan Allah. Saya juga nggak nyangka, tadinya pengen punya suami itu yang single, yang masih perjaka kalau bisa ya, tapi kan tapi kan ternyata Allah ngasihnya yang memang sudah punya pengalaman juga dalam rumah tangga. Ya ini adalah tantangan buat saya, tantangan buat kita ya. Harus bisa sama-sama lebih dewasa, lebih belajar dari pengalaman kegagalan kami yang kemarin. Oke, maaf nih sebelumnya nih ya Kak, ini terserah 10 menit lagi ya. Ntar ya. mau merespon apa? Mau klarifikasi apa? Karena kan banyak Apa? nih Yang mana? Sayang, yang gono gini kamu jelasin tuh. Apa? Yang gono gini apa namanya? Keluarga, bukan? Oh iya. Oh iya, aku mau jelasin di sini. Jadi pada saat itu setelah perceraian dan aku mundur untuk tidak balikan lagi sama Alif karena dia masih mengejar perempuan lain. Ini boleh saya tunjukin nggak sih chatnya? Jangan. Jangan ya. Saya Nggak apa-apa. nggak segitunya. Di sini ada. Jadi saya tuh kayak ngejar-ngejar dia, nunggu kepastian dari dia. Kalau misalnya memang nggak serius mau balik lagi sama saya, nggak apa-apa. Saya mundur, saya ikhlas. Makasih udah mempermainkan keluarga, perasaan saya, udah nge-PHP-in. Udah, akhirnya saya mundur dan tahu diri. Udah stop, saya tidak akan ganggu kamu lagi. Doakan saya dapat pendamping yang lebih baik. Masih ada chatnya, tapi saya nggak deh. Saya nggak mau nunjukin. Kalau mau mah udah dari kemarin-kemarin gitu kan. Di sini saya harus jelasin, pada saat saya mundur untuk tidak balikan lagi sama dia, dia langsung minta ke saya untuk ya udah kalau kayak gitu kita beberes dulu, urusin gono gini kita, dia bilang gitu. Kan di surat perceraian ada katanya perceraian kalau misalnya ada harta gono gini, sis. Dia ngerasa dijebak kan. Ya bentar dulu. Iya, aku jadi nggak konsen, ke distract. Jadi pada saat itu di surat perceraian itu ada keterangan bahwa kalaupun ada misalnya harta gono gini, kalau ada harta gono gini bersama, kalau ada harta bersama, kita akan selesaikan secara kekeluargaan. Yang saya sedihkan adalah ketika dia chat saya, ya udahlah kita beberes kalau kamu nggak mau jadi balikan lagi kita, ya udah kita saya mau minta hak saya untuk gono gini, dia bilang gitu. Loh, oh gitu ya? Aku tanya, harta bersama yang mana nih? Kan kamu sendiri sadar bahwa itu semuanya saya beli sendiri dari uang pribadi saya gitu, bukan harta, bukan uang kami berdua, kami beliin aset, kan enggak gitu.
Uang kamu kan udah kamu beliin ke semua hobi-hobi kamu. Aku udah jelasin seperti itu. Kalaupun kamu tetap memaksakan, dia bilang gini, bahwa peraturan pemerintah di undang-undang itu, walaupun istri yang kerja keras, suaminya pengangguran, di rumah santai-santai, tetap akan mendapatkan harta gono gini gitu. Walaupun istrinya yang banting tulang kasarnya kayak gitu. Nah, di sini harus aku jelasin. Kan dia selalu bilang begitu, saya merasa dijebak katanya. Saya nuntut dia ke pengadilan untuk gono gini, saya merasa dijebak. Padahal sebenarnya chat kami itu di awal adalah ketika dia minta gono gini, aku bilang kalau pengen gono gini sok silahkan temuin orang tua saya. Kan di situ secara kekeluargaan, datang orang tua saya, ajak orang tua kamu untuk datang. Mereka kan tahu tuh yang beli rumah siapa, yang beli mobil siapa, yang nyicil siapa, ya. Jadi itikat baik itu nggak dia pakai. Alhamdulillah mama bapak saya masih hidup sampai detik ini, keluarga saya masih ada. Silakan langsung ditanyain aja kalau nggak percaya. Sampai detik kemarin pun dia nuntut ke persidangan, tidak ada itikat baik dia dan keluarga dia untuk minta maaf. Malah saya yang datang ke Kuningan, datang ke bapaknya yang di Bandung, minta maaf, mohon maaf. Saya sudah gagal, saya merasa ini adalah jalan terbaik dan segala macam. Itu malah saya sebagai perempuan yang datang ke sana gitu. Aku pikir dia akan memakai itikat baik itu, datang ke orang tua saya kalau memang pengen gunung gini, datang ngomong ke orang tua saya biar mereka tahu, mereka ikhlas nggak kalau kamu minta gunung gini gitu kan. Dia mintanya rumah, mobil sama motor Harley, dia bilang gitu. Motor Harley-nya ya udah, dia mau pakai aja ya kan. Yang pasti rumah ini yang di Pura Melati ini masih saya cicil. Dan saya udah bilang kalau mau gono gini, sok silakan selesaikan secara kekeluargaan, datang ke orang tua saya. Tapi dia tidak pakai kesempatan itu. Karena dia tidak pakai kesempatan itu, aku bilang kapan? Kalau mau sok bawa orang tuanya ke sini untuk ngobrolin harta gono gini. Dia nggak berani apa gimana saya nggak tahu. Tiba-tiba ada undangan lah dari pengadilan, surat persidangan gono gini. Saya sempat bilang di situ, kalau misalnya kamu nggak ada itikat baik, datangin keluarga saya. Ya udah deh, lebih baik diurus aja ke pengadilan. Gitu. Jadi jangan dipotong Mas Alif, chatnya jangan dipotong, atasnya mesti dibaca juga. Itu ada keterangan saya bilang sesuai dengan surat perceraian nih, mungkin lawyer saya yang perceraian juga ada di situ. Kalau ada harta bersama akan diselesaikan secara kekeluargaan. Nah dia aja silaturahmi ke keluarga saya nggak ada, telepon aja nggak ada. Tuh, mesti digaris bawahi. Terus aku bilang ya udah kalau nggak mau kekeluargaan, urusin aja ke pengadilan. Akhirnya dia melancarkan. Ya saya syoknya adalah wah bener-bener tega dia gitu. Syoknya karena dia bener-bener tega gitu ngelakuin itu. Oke, tadi Kak, mungkin maaf nih meluruskan beberapa berita yang ada di media mengenai masa lalu Bang Danu nih. Ternyata nggak hanya ada mantan istri saja, mungkin ada wanita-wanita lain yang sempat dekat dan serius dengan Bang Danu, dan kabarnya ada yang sampai sudah memiliki anak. Itu gimana sih? Kabarnya sampai ada yang sudah memiliki anak, itu gimana Bang? Sudah memiliki anak. Maksudnya? Jadi hubungan yang serius selain dengan mantan istri ada wanita lain. Itu kan berita di luaran sana. Sebenarnya gini ya, aku dari awal tuh udah bilang sama dia, apapun mengenai masa lalu dia harus buka-bukaan. Begitupun saya membuka semua masa lalu dia. Karena saya udah bilang di sini, masa lalu saya belum tentu lebih baik dari masa lalunya Danu. Apapun udah saya terima. Jadi menurut saya pembahasan sampai jauh mantan-mantan yang tersakiti, aduh udah deh jangan dibumbuin yang kayak gitu-gitu. Saya udah nerima dia apa adanya kok. Yang penting kan kita akunya loh yang akan berhadapan dengan Danu suami saya. Jadi jangan sampai itu merusak semua keyakinan saya, kebahagiaan saya, apapun yang sudah kami bangun. Jadi mohon banget ya, mungkin untuk ada orang-orang yang tersakiti dan segala macam, tolong banget, saya lagi membangun, saya lagi membentuk kepercayaan, keyakinan, kebahagiaan dengan suami saya. Tolong jangan sampai ya tindakan-tindakan kayak gitu bisa merusak semuanya. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu dijelasin sih. Ini harus saya yang negasin. Nggak ada hubungannya sama netizen. Mau dia jadi siapa, dulunya apa, untungnya buat netizen apa, kan nggak ada. Yang penting kan akunya. Gitu sih.